Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebongkar satu topik yang sering banget disalahpahami. Kalau dengar kata kesehatan dan keselamatan kerja, mungkin yang langsung kebayang di kepala Anda adalah tumpukan dokumen tebal, aturan birokrasi yang kaku, atau sekedar poster usang di ruang pantry kantor kan? Tapi percayalah, kenyataannya jauh lebih besar dari itu. Ini bukan sekedar urusan kepatuhan administratif aja. Ini adalah krisis global dengan pertaruhan finansial yang sangat masif dan yang paling utama, pertaruhan nyawa manusia. Kita bahkan sama-sama ngelihat gimana isu keselamatan kerja ini sebenarnya disetir oleh dua kekuatan besar, moral dan uang. Oke, mari kita langsung masuk ke angkanya. 2,78 juta. Berdasarkan riset tahun 2017, diperkirakan ada 2,78 juta kematian terkait pekerjaan setiap tahunnya di seluruh dunia. Coba bayangin sebentar, jutaan orang pamit berangkat kerja di pagi hari buat menafkahi keluarga mereka, tapi nggak pernah pulang lagi ke rumah. Angka yang bikin merinding ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa bahaya di tempat kerja itu bukan cuma cerita sejarah di masa lalu, tapi realitas mengerikan yang terus merenggut nyawa manusia sampai detik ini. Nah, WHO ngasih peringatan keras soal situasi di era modern ini. Intinya begini, demi menekan biaya produksi, industri-industri yang penuh resiko itu makin banyak direlokasi ke negara-negara berkembang. Padahal 75% tenaga kerja global kita ada di sana. Artinya apa? Seiring berkembangnya globalisasi, kita itu nggak benar-benar menghapus resiko mematikan dari sebuah pekerjaan. Kita cuma mindahin lokasinya aja. Kita ngegeser beban mematikan itu ke populasi yang seringkali punya standar keselamatan yang jauh lebih lemah. Masuk ke bagian pertama, evolusi keselamatan. Buat paham krisis yang kita hadapin sekarang, kita perlu nengok sedikit ke belakang. Kalau kita tarik garis waktunya, kesadaran soal keselamatan pekerja itu punya sejarah yang berdarah-darah. Sebelum tahun 1830-an, anak-anak di bawah umur 10 tahun kerja di pabrik dan tambang itu hal yang lumrah. Baru di tahun 1819 ada aturan yang mulai ngebatasin jam kerja anak. Tapi kondisinya masih sangat mematikan. Bayangin aja di tahun 1875 aja ada lebih dari 1.000 penambang batu bara yang tewas kecelakaan. Barulah pelan-pelan berkat desakan serikat pekerja dan aturan-aturan baru, kita ngelihat perubahan nyata. Nah, bedanya sama sekarang. Dengan adanya pendidikan dan pelaporan online, semua hal bisa langsung diawasi secara real time. Kesalahan sekecil apapun di pabrik, hari ini juga internet bakal tahu. Yang paling menarik dari konsep 3 pilar pengaruh ini adalah gimana ketiganya merangkum alasan utama kenapa sebuah organisasi wajib banget ngurusin keselamatan. Masyarakat ngasih tekanan lewat 3 hal, moral, hukum, dan finansial. Hukum pastinya ngatur soal hukuman dan kompensasi. Tapi hari ini, kita bakal lebih fokus ngebongkar 2 lingkaran besar lainnya tentang apa yang secara moral itu benar dan apa efek domino finansialnya buat sebuah bisnis. Bagian 2. Tuntutan moral. Kita mulai dari prinsip dasarnya dulu. Secara moral jelas gak bisa dibenarin kalau ada orang yang cedera atau sakit gara-gara kerjaan mereka. Kalau kita bedah data estimasi WHO di tahun 2008, realitanya ternyata cukup bikin kaget. Cedera fisik akibat kecelakaan kerja, kayak jatuh dari gedung atau terjepit mesin, itu jumlahnya sekitar 14%. Ini yang biasanya ramai di berita. Tapi angka kematian akibat penyakit karena pekerjaan jauh lebih mendominasi. Ada kanker atau neoplasma ganas di 29%, penyakit menular 25%, dan penyakit peredaran darah 21%. Kita ngomongin sekitar 2,4 juta kematian karena penyakit berbanding 380 ribuan nyawa karena kecelakaan fisik. Ini benar-benar krisis kesehatan tersembunyi yang pelan-pelan ngebunuh pekerja kita. Tragisnya, standar moral ini sangat timpang di berbagai belahan dunia. Buktinya sangat menyayat hati. Kita ingat tragedi rubuhnya gedung Rana Plaza yang nelen korban lebih dari 1.000 pekerja garmen. Di beberapa tambang terbuka, saking bahayanya paparan di sana, angka harapan hidup pekerjanya cuma sampai 45 tahun. Dan yang paling parah, masih ada 152 juta anak yang terjerat pekerja anak. Menurut ILO, sekitar separuh populasi dunia itu masih hidup dengan sekitar $2 aja per hari. Jadi di banyak tempat, punya pekerjaan ternyata belum tentu jadi tiket buat keluar dari kemiskinan, apalagi buat ngejamin keselamatan nyawa mereka. Lanjut ke bagian 3, biaya finansial yang sebenarnya. Kalau alasan kemanusiaan tadi aja belum cukup bikin beberapa orang sadar, mari kita pakai bahasa bisnis yang pragmatis. Coba perhatikan angka 4% ini. Menurut estimasi ILO, kerugian ekonomi global akibat kecelakaan kerja dan penyakit, mulai dari kompensasi, berhentinya produksi, sampai biaya pengobatan, itu nyedot sekitar 4% dari total PDB global tiap tahunnya. Ini bukan duit yang sedikit. Ini adalah uang dalam jumlah raksasa yang secara harfiah kayak dibakar begitu aja karena kelalaian.
Dan ini sangat jelas kelihatan pas kita menghadapi kegagalan manajemen keselamatan di level yang paling fatal. Insiden besar yang melibatkan kerusakan properti masif dan korban jiwa itu benar-benar jadi peringatan visual yang mengerikan. Kita bisa lihat contoh nyatanya dari ledakan kilang minyak BP Texas City dan juga kebakaran kilang Bunchfield. Kerusakan strukturalnya nggak bisa ditutup-tutupi dan dampaknya langsung melumpuhkan seluruh operasional fasilitas tersebut. Dan akibat dari ledakan fisik itu, muncul juga ledakan finansial. Kasus BP Texas City di tahun 2005 tadi nimbulin tuntutan perdata yang nilainya tembus 2 miliar dolar AS. Itu belum termasuk denda dan miliaran dolar lainnya buat pemulihan lokasi. Di sisi lain, kebakaran Bunchfield nelan biaya lebih dari 1 miliar pound sterling. Ngejadiin itu kecelakaan paling mahal dalam sejarah industri Inggris. Kerugian finansial sebesar ini benar-benar bisa bikin perusahaan raksasa manapun langsung bertekuk lutut. Bagian 4. Gunung es yang tidak diasuransikan. Kerugian triliunan rupiah dari sebuah ledakan besar memang gampang dihitung. Tapi gimana dengan kecelakaan kecil yang terjadi tiap hari? Nah, ini yang bikin kita harus bahas konsep gunung es. Banyak perusahaan ngerasa udah tenang dan aman karena mereka punya asuransi. Padahal, biaya yang di-cover asuransi, kayak gaji buat karyawan yang sakit atau perbaikan mesin rusak, itu cuma pucuk gunung es yang kelihatan di atas air. Di bawah permukaan, ada bongkahan es raksasa berupa biaya yang gak diasuransikan. Pas kecelakaan terjadi, produksi mandek, karyawan lain nganggur gak produktif, kontrak bisa melayang karena delay, belum lagi biaya legal dan waktu manajer yang habis cuma buat ngurusin investigasi. Biaya-biaya tersembunyi ini seringkali jauh lebih besar daripada klaim asuransi yang mereka dapatkan. Terus seberapa besar sih ruginya dalam praktek sehari-hari? Di tahun 1993, ada studi kasus dari Otoritas Keselamatan di Inggris terhadap beberapa organisasi yang sebenarnya punya rekam jejak keselamatan di atas rata-rata. Hasilnya lumayan bikin geleng-geleng kepala ya. Sebuah proyek konstruksi itu bisa kehilangan sekitar 8,5% dari harga tender mereka cuma gara-gara insiden kecil yang numpuk. Sebuah anjungan minyak di laut lepas kehilangan sampai 14,2% dari potensi hasil produksinya. Dan ingat ya, selama periode studi ini, nggak ada satupun bencana atau ledakan besar yang terjadi. Ini murni karena biaya gunung es yang tersembunyi tadi. Bagian 5. Menetapkan standar global. Dengan segala kerugian nyawa dan finansial yang udah kita bahas, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita menghentikan pendarahan ini? Salah satu solusinya ada pada ISO, atau Organisasi Internasional untuk Standarisasi. ISO ini bisa dibilang standar emasnya manajemen. Mereka bikin pedoman yang diakui di seluruh dunia, mulai dari sistem manajemen keseluruhan kayak ISO 45001, sampai panduan teknis mendetail soal seberapa aman sebuah mesin pabrik harus dirancang. Sertifikasi ini ngasih bukti ke dunia bahwa sebuah perusahaan itu main di standar keamanan internasional yang berlaku dimanapun mereka beroperasi. Sementara ISO ngurusin hal-hal teknis dan sistem manajemen, kita punya pilar lain yaitu ILO, Organisasi Perburuhan Internasional. Cakupan ILO ini lebih ke arah kebijakan makro yang holistik. Fokus mereka bukan di teknis mesin, tapi gimana menciptakan standar kerja global yang adil bagi umat manusia. Gimana cara ILO mewujudkan itu? Mereka pakai yang namanya pendekatan tripartit. Jadi, mereka ngumpulin 3 pihak kunci sekaligus. Pemerintah selaku pembuat aturan, organisasi pengusaha yang nyiptain lapangan kerja, dan serikat pekerja yang ngebela hak-hak buruh. Lewat dialog sosial di antara ketiga pihak inilah, ILO mendorong terciptanya kebijakan nasional buat melindungi pekerja dan mastiin lingkungan kerja yang layak. Sebagai penutup, lebih dari 30 tahun yang lalu, Konfederasi Industri Inggris pernah ngeluarin pemikiran yang sangat tajam. Mereka bilang, seandainya aja kita punya rumus yang simpel buat ngitung kerugian absolut dari kecelakaan kerja, perusahaan-perusahaan pasti bakal langsung bertindak mencegahnya. Hal ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau para pimpinan bisnis akhirnya bisa ngelihat keseluruhan bongkahan gunung es finansial ini dengan jelas, kalau mereka sadar persis berapa banyak duit yang mereka bakar, apakah dorongan uang itu pada akhirnya bakal sejajar dengan kewajiban moral kita untuk menyelamatkan jutaan nyawa? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi ini, dan pastikan Anda terus kritis terhadap standar keamanan dimanapun Anda berada.